Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, di pagi hari ini Miss ada pantun buat kalian. Dengarkan ya. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum pembelajaran dibuka, mari kita bersama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman, Miss akan mereview pembelajaran hari Rabu. Nah, pembelajaran hari Rabu itu ada pembelajaran mengenai alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis itu adalah apa? Ya, alat musik yang tidak mempunyai nada. Jadi alat musik itu dia hanya pengiring lagu saja ya teman-teman, seperti yang Miss contohkan. Perhatikan ya. Jadi alat musik ritmis itu Miss contohkan dengan alat sederhana yang Miss punya ya. Nah, di sini ada botol Yakult yang diisi dengan beras. Jadi ini dicontohkan dengan alat musik ritmis ya. Miss nyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Nah, begitu teman-teman. Ini yang dimaksud dengan alat musik ritmis yang dia hanya mengiringi lagu saja. Oke? Begitu teman-teman. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita mempelajari mengenai benda-benda bahan lainnya. Kita simak video selanjutnya. Jadi benda itu terbuat dari bermacam-macam bahan ya teman-teman. Ada yang terbuat dari kayu, plastik, besi, kaca, dan logam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambar berikut. Nah, perhatikan dua gambar berikut, yaitu ada dua laki-laki yang tingginya berbeda. Gambar berikutnya yaitu ada dua lemari A dan lemari B. Menurut kalian, mana yang paling tinggi? Ya, lemari A. Terus, menurut kalian, apakah alat ukur panjang semuanya dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentu tidak ya teman-teman. Jadi alat ukur panjang benda itu bermacam-macam. Berikut salah satu contoh alat ukur yang biasanya digunakan, seperti meteran pita, meteran saku, dan meteran roll. Nah, dari ketiga alat ini fungsinya sama, yaitu untuk mengukur. Namun digunakannya berbeda-beda, seperti meteran pita. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur badan yang penjahit yang suka membuat baju. Kalau meteran saku dan meteran roll itu biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk membuat rumah, mengukur luas tanah. Begitu ya teman-teman, dapat dipahami. Nah, kemarin kita membahas mengenai benda yang terbuat dari kayu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai benda yang terbuat dari plastik. Di antaranya seperti ember, gayung, dan sendok sayur. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Nah, makanya plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Itu yang keunggulannya. Nah, kerugiannya juga plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Sampai puluhan tahun atau ratusan tahun loh teman-teman. Nah, berikut adalah tabel nama benda dan waktu yang dibutuhkan untuk terurai. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman.
Ternyata plastik dia dapat terurai selama 50-100 tahun. Wah, sangat lama ya teman-teman plastik itu terurainya. Bagaimana kita caranya untuk mengurangi plastik? Nah, di sini kita menggunakan dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, recycle. Pasti kalian pernah dengar ya. Nah, reduce ini artinya mengurangi penggunaan yang berbahan dari plastik. Nah, sekarang kita sudah mulai menguranginya. Apa coba teman-teman? Ya, kantong plastik. Biasanya kita kalau berbelanja ke warung atau ke toko-toko lain, biasanya kita disediakan kantong plastik. Nah, kita usahakan untuk menguranginya dengan cara apa? Dengan cara ganti kantong kresek menggunakan tote bag atau kantong berbahan kain, sehingga bisa digunakan berkali-kali. Karena apa? Kalau sudah kotor dicuci. Nah, kalau plastik itu hanya 1 kali pemakaian dan dia akan setelah dipakai dibuang. Nah, setelah dibuang, plastik itu akan terurai. Nah, terurainya itu sampai puluhan tahun baru dia akan menghilang terurai. Selanjutnya dengan cara reuse. Nah, reuse ini yaitu menggunakan kembali. Maksudnya itu kita memanfaatkan kembali sampah plastik. Contohnya sampah kemasan botol minuman yang digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, sebelumnya kita pernah coba ya teman-teman mengubah botol plastik menjadi pot bunga. Selanjutnya dengan cara recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang sampah yang biasanya. Nah, mendaur ulang sampah ini biasanya dilakukan di pabrik ya, karena dia memanfaatkan kembali sampah yang sudah tidak terpakai. Nah, contoh dari recycle seperti koran bekas ya. Nah, koran bekas ini bisa mendaur ulangnya dengan cara membuat kerajinan-kerajinan dari bahan koran. Biasanya kita seperti gambar berikut ya teman-teman. Dapat dipahami teman-teman? Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai benda yang terbuat dari kaca. Nah, diantaranya seperti gelas, botol, terus piring, mangkuk, akuarium, jendela. Nah, semuanya terbuat dari kaca. Kenapa? Karena kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya yaitu benda yang terbuat dari logam. Nah, coba kalian amati yang ada di rumah kalian. Adakah benda yang dibuat dari logam? Tentu ada ya teman-teman. Seperti gambar berikut, ada sendok, garpu, dan uang logam. Benda-benda lainnya di antara lain yaitu panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, terus pokoknya yang berbahan dari logam. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat dan dapat dibentuk. Logam juga sebagai penghantar panas yang baik. Selanjutnya yaitu benda yang terbuat dari bahan karet. Nah, di sini ada gambar penghapus, ban motor, terus apa nih yang suka menyelam ya, terus sepatu boot. Nah, itu semuanya terbuat dari bahan karet. Nah, selanjutnya ada tugas hari ini, yaitu kalian mengerjakan halaman 13, 15-16 dan bahasa Inggris halaman 88-90 ya teman-teman. Dikumpulkan hari ini maksimal jam 7 malam.
Dan ada tugas tambahan buat kalian. Kalian membuat prakarya dari barang bekas. Barang bekasnya bebas dan kalian membuat prakaryanya juga bebas ya. Nah, dikumpulkannya itu dalam bentuk foto atau video proses pembuatannya. Dikerjakan hari Jumat besok. Nah, dikumpulkannya itu minggu depan. Jadi dikumpulkan minggu depan itu hari Rabu. Ya teman-teman, maksimalnya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian dari Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.